Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, halo semuanya. Sebelumnya, izin perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Filawali Sabila dengan nomor induk mahasiswa 334231116 dan rekan saya Ilham Valian Wardoyo Putra dengan nomor induk 334231113 yang berperan sebagai editor untuk video ini nantinya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang algoritma perseptron. Nah, apa saja yang akan saya bahas pada algoritma perseptron kali ini? Yang akan saya bahas tentunya yang pertama adalah dasar dari algoritma perseptron itu sendiri. Kedua, sejarah singkat dari terciptanya algoritma perseptron. Yang ketiga, ada struktur dari algoritma perseptron. Yang keempat, linear function. Yang kelima, activation function. Keenam, training proses dari algoritma perseptron. Yang ketujuh, studi kasus dari algoritma perseptron menggunakan AND-gate. 8. Ada kelemahan dari algoritma perseptron yaitu problem pada XOR gate. 9. Solusi dari kelemahan algoritma perseptron tersebut menggunakan multi-layer perseptron atau MLP. Yang terakhir, ada praktikum algoritma perseptron menggunakan bahasa programan Python pada Google Colab nantinya. Nah, tujuan dari dibuatnya tugas video penjelasan tentang algoritma perseptron ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Langsung saja lanjut ke penjelasan. Nah, yang pertama ada inspirasi dari neuron biologis. Perseptron sendiri merupakan sebuah cikal bakal yang akan menjadi salah satu fondasi dari terciptanya jaringan saraf tiruan yang sekarang banyak dipakai, contohnya pada artificial intelligence dan juga machine learning. Nah, di sini terdapat ada dua gambar, ada neuron biologis dan juga artificial neural network. Nah, pada neuron biologis menerima data input melalui melewati neuron lainnya melalui dendrites atau saraf-saraf kecil ini. Sedangkan pada perseptron menerima datanya dari perseptron lainnya melalui input yang menerima angka. Nah, selanjutnya titik koneksi antara dendrites dan juga neural biologis disebut dengan sinapsis. Sedangkan titik koneksi antara input dan juga perseptron disebut dengan wake atau juga bobot, di sini disimbolkan dengan huruf W. Ya, bobot atau wake ini nantinya akan berfungsi untuk menentukan tingkat prioritas setiap inputan. Di dalam neuron biologis terdapat sebuah nukleus atau inti sel. Nah, inti sel ini atau nukleus ini menghasilkan sebuah output berdasarkan input dari dendrites. Sedangkan nukleus dari perseptron yang berwarna biru ini dan disimbolkan dengan huruf X melakukan beberapa perhitungan berdasarkan nilai input dan menghasilkan nilai output. Di dalam neuron biologis, output dibawa oleh akson, sedangkan dalam perseptron, akson sendiri merupakan sebuah output yang akan menjadi input untuk perseptron berikutnya. Sejarah singkat dari perseptron. Nah, perseptron pertama kali ditemukan pada tahun 1958 oleh pria bernama Frank Rosenblatt. Ini merupakan gambar dari penemu algoritma perseptron yaitu Frank Rosenblatt itu sendiri. Nah, pada tahun 1958, Frank Rosenblatt membuat komputer bernama Mark I Perceptron, di mana komputer ini merupakan komputer pertama kali yang digunakan untuk jaringan saraf. Ini adalah gambar dari komputer Mark I Perceptron yang menjadi komputer pertama untuk jaringan saraf. Ini menjadi sebuah titik awal perkembangan AI modern yang banyak ditemui pada masa kini. Jadi jika dilakukan kilas balik, maka cikal bakalnya sudah dimulai sejak zaman jauh sekali pada 1958. Selanjutnya ada struktur dari perseptron. Nah, struktur dari perseptron pertama itu ada X atau bisa disebut dengan input. Di sini ada X0, X1, X2, X terusnya sampai X ke N. Yang kedua, ada bobot atau bisa disebut juga wake. Di sini disimbolkan dengan huruf W. Di sini ada W0, W1, W2, Wn. 3. Ada bias disimbolkan dengan huruf B. Keempat, ada linear function disimbolkan dengan huruf Z. 5. Ada activation function disimbolkan dengan huruf F. Dan yang terakhir, ada output yang disimbolkan dengan huruf Y, di mana Y merupakan F, W dikali X plus B. Selanjutnya di linear function. Ini merupakan sebuah formula penambahan untuk perseptron. Ya, formula ini bisa disebut juga dengan weighted sum
akan saya jelaskan satu persatu. Di sini X1, X2, seterusnya sampai Xkn merupakan nilai input yang masuk ke dalam neuron. Sedangkan W1, W2, W seterusnya sampai Wn merupakan wake atau bobot yang akan digunakan untuk menentukan prioritas nilai inputan. Nanti wake atau bobot ini nilainya akan berubah-ubah selama proses training. Selanjutnya B ini bias. Bias merupakan sebuah nilai konstan yang berguna untuk menyesuaikan output. Dan yang terakhir ada Z. Z ini merupakan hasil akhir dari penjumlahan hasil akhir semua dari penjumlahan input dikalikan dengan bobot dan lalu ditambahkan dengan bias. Oke, selanjutnya ada diagram alur berikut. Jadi di sini terdapat ada X1, X2, Xn. Nah, masing-masing dari X ini nantinya akan dikalikan dengan wake atau bobotnya masing-masing. Di sini ada W1, W2, Wn. Jadi X1 dipasangkan dengan W1, X2 dipasangkan dengan W2, lalu Xn dipasangkan dengan Wn. Nah, setelah dikalikan tadi, lalu hasilnya akan dikumpulkan ke dalam sini, yaitu sigma plus B atau bisa disebut dengan weighted sum plus bias. Lalu hasilnya Z ini, hasil prosesnya tadi akan dilewatkan ke activation function yang disimbolkan dengan huruf F yang nantinya akan berupa hasil akhir sebuah output, yaitu outputnya Y. Lanjut, di sini ada activation function. Nah, di sini ada sebuah formula. Ini adalah formula non-linear, di mana hasil penjumlahan yang pertama yaitu Z akan dilewatkan ke sebuah activation function di mana disimbolkan dengan huruf F yang menghasilkan sebuah nilai akhir berupa output neuron. Ya, output neuron ini disebut dengan huruf Y. Nah, untuk formula yang ini penjelasannya sama seperti penjelasan saya yang tadi. Jadi saya akan langsung lewati saja. Di sini ada activation function. Nah, ini activation function itu sangat berguna sekali karena tanpa adanya activation function, model hanya dapat mempelajari pola-pola yang sederhana atau bisa disebut modelnya bisa mempelajari pola-pola yang linear saja. Nah, dengan adanya activation function ini, jadi model bisa mempelajari pola-pola yang lebih rumit dan juga lebih kompleks. Di sini terdapat beberapa activation function yang populer. Yang pertama ada sigmoid, lalu binary step, lalu ada time, relu, Leaky relu, dan terakhir ada identity. Lanjut ke dalam proses training perceptron. Yang pertama, tentunya kita harus memulainya dan juga menginisialisasi bobot dan biasnya. Lalu, lanjut ke proses get a training example. Setelah ke proses ini, maka model akan membuat sebuah prediksi. Nah, setelah model membuat prediksi, maka prediksinya itu akan dicek apakah prediksinya benar. Jika benar, maka akan lanjut ke sini dan dicek semuanya apakah prediksinya itu sudah benar semua. Jika sudah, maka akan lanjut ke tahap ini dan menghasilkan sebuah nilai akhir berupa output, yaitu Y, dan prosesnya sudah berhenti di situ saja karena sudah selesai. Nah, berbeda kondisinya jika prediksinya tidak benar atau salah, maka akan dilakukan update wake atau bobotnya dengan harapan maka akan proses yang selanjutnya diulangi tapi dengan menghasilkan hasil yang berbeda. Tentunya hasilnya yang diharapkan akan lebih baik daripada yang sebelumnya. Lalu akan lanjut ke proses ke sini, dicek ulang lagi apakah prediksinya sudah benar semua. Jika sudah, maka akan sama seperti proses yang pertama, langsung lanjut ke nilai akhir yang berupa output yaitu Y. Berbeda lagi jika kondisinya tidak seperti itu. Jika prediksinya masih kurang sesuai, maka akan dibalikkan lagi ke sini untuk di training ulang, dibuatkan prediksi ulang, lalu dicek lagi, update lagi, seterusnya sampai mencapai sebuah conversion. Lanjut ke dalam studi kasus AND-GATE. Nah, perceptron dapat memisahkan data dengan garis lurus. Nah, ini dapat divisualisasikan menggunakan titik-titik data pada bidang 2 dimensi. Lanjut dari kelemahan XOR problem pada perceptron. Nah, perceptron sendiri memiliki sebuah kelemahan yaitu XOR problem, di mana di sini digambar ada sebuah titik berwarna biru pada label 1 ini terletak pada posisi 0,1 dan juga 1,0. Sedangkan titik berwarna merah dengan label 0 ini terletak pada posisi 0,0 dan juga 1,1.
Jadi kesimpulannya, untuk perseptron pada kasus ini tidak bisa membuat atau menghasilkan satu garis lurus yang memisahkan antara titik berwarna biru dan titik berwarna merah. Oleh karena itu, disebut bahwa perseptron telah gagal menyelesaikan XOR. Kenapa bisa dibilang gagal? Karena perseptron tidak dapat membuat datanya linear separable. Intinya datanya tidak linear separable. Nah, cara mengatasi dari XOR problem ini dengan melakukan pendekatan yang lebih kompleks yang akan dibahas pada slide selanjutnya. Nah, solusinya yaitu dengan menggunakan multi-layer perceptron atau dengan MLP. Jadi, kita harus menambahkan sebuah hidden layer pada jaringan seperti ini. Lalu, selain menambahkan sebuah hidden layer, kita juga perlu menggunakan algoritma yang bernama backpropagation. Nah, setelah menambahkan hidden layer dan juga algoritma backpropagation tadi, diharapkan nanti hasil dari jaringannya akan lebih baik daripada yang sebelumnya dengan tidak menggunakan multi-layer. Nah, selanjutnya, karena penjelasannya sudah selesai, akan lanjut ke tahap praktikum. Nah, sekarang kita akan lanjut ke tahap praktikum algoritma perception menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, di sini saya akan menjelaskan kode program yang sudah saya buat menggunakan tools Google Colab. Nah, yang pertama kita harus import library yang akan digunakan. Nah, di sini saya menggunakan dua library, yaitu ada NumPy dan juga ada Matplotlib PyPlot. Lalu untuk kode program ini, X merupakan input 2 dimensi array untuk kombinasi 4 AND gate-nya. Nah, untuk Y-nya sendiri merupakan output yang diharapkan dari AND gate. Hasilnya akan berupa 1 jika keduanya adalah angka 1. Untuk wake-nya di sini awalnya diinisialisasikan dengan 0 untuk 2 input. Biasnya juga 0. LR di sini adalah learning rate menggunakan 0,1. Nah, semakin kecil learning rate-nya, maka update-nya akan semakin pelan atau semakin lambat. Kebalikannya, jika semakin besar maka akan lebih cepat. Untuk epoch di sini menggunakan 10. Epoch merupakan perulangan tiap kali data dilakukan training. Sini merupakan sebuah fungsi untuk aktivasi. Nah, fungsi ini akan mengembalikan nilai 1 jika X lebih dari sama dengan 0. Akan mengembalikan 0 jika X kurang dari sama dengan 0. Ini epoch akan dijalankan sebanyak fungsi ini menjalankan seperti contohnya ini. Nah, di sini nilai dari Z akan dihitung menggunakan rumus X yang dimana X merupakan input dikalikan dengan wake, dimana wake atau bobot merupakan W, lalu ditambahkan dengan bias. Selanjutnya akan melakukan prediksi Y berdasarkan step dari Z yang sudah dihitung sebelumnya ini. Nah, lalu selanjutnya akan melakukan perhitungan error dari target yang sudah dilakukan di sini, kurangi prediksi yang tadi sudah dilakukan ini. Nah, selanjutnya akan dilakukan update wake atau bobot dan juga bias berdasarkan perceptron learning rule-nya. Lalu untuk hasilnya akan ditampilkan yaitu berupa wake atau bobot dan juga bias. Nah, di sini ada visualisasi di mana untuk hasil yang menampilkan warna biru atau garis berwarna biru ini adalah hasil positif untuk 1 dan yang berwarna merah ini adalah negatif untuk angka 0. Fungsi dari ini berguna untuk menampilkan decision boundary atau bisa dilihat seperti gambar ini untuk menampilkan ini. Nah, setelah program dijalankan, di sini terdapat sebuah output yaitu ada Wax 0,2 dan juga 0,1. Ini merupakan bobot akhir dari input X1 dan X2. Ini adalah W1, sedangkan ini adalah milik W2. Untuk sedangkan biasnya, output akhirnya itu adalah minus 0,2. Nah, kesimpulan dari visualisasi ini, untuk decision boundary-nya sendiri dapat memisahkan data hampir sempurna. Nah, di sini untuk titik 1,1 ini sudah benar diklasifikasikan sebagai 1 yaitu biru. Sedangkan untuk titik ini yang merah ini salah diklasifikasikan menjadi 1 karena Z-nya itu sama dengan 0 yang merupakan step output dari 1.
Nah, sekian presentasi dari praktikum ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan atau penjelasan. Sekian, terima kasih.